Oke teman-teman, sekarang kita bahas ya. Ini temanya sekarang saya mau membahas mengenai koloni domba Garut itu sendiri. Jadi kalau di kami itu sesuai dengan kondisi kandang koloni itu, di kami itu satu ekor pejantan itu dikawin dengan maksimal ya 18 ekor betina. Jadi dapat satu ekor jantan itu sama dengan dikawin dengan 18 ekor betina ya. Nah, kalau misal teman-teman mau nanya nih kira-kira optimalnya itu berapa sih domba Garut? Nah, kawin koloni Garut itu udah saya rangkum ya untuk keefektivitasannya ya. Jadi efektivitasnya lalu tingkat keberhasilannya kalau misal kita kawin koloni dengan domba Garut, dengan pejantan domba Garut. Satu itu kita lihat dulu pejantannya ya. Yang kedua indukan. Yang ketiga itu lingkungan. Keempat setup kandang. Yang kelima iklim. Yang keenam pakan. Yang ketujuh itu masa koloni. Nah, saya akan bahas satu persatu ya. Pejantan. Teman-teman itu pilih pejantan yang usianya itu memang sudah matang ya. Kalau domba Garut itu pengalaman kita itu minimal itu di usia 2 tahun atau flag 4. Nah, itu teman-teman itu bisa menjadikan domba pejantan itu sebagai domba Garut itu sebagai pejantan ya. Lalu dilihat dulu nih si domba jantan itu sehat nggak. Jangan sampai teman-teman itu kawin koloni tapi domba jantannya itu nggak sehat ya. Kesuburan, tingkat fertilitas yang tinggi. Nah, teman-teman juga kalau bisa cek ya cek. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa ya, kawin koloniin aja gitu. Skrotumnya juga jangan kecil. Kalau bisa skrotumnya besar, seimbang gitu kan. Kalau misalnya kecil, kita punya pengalaman nih, kita punya satu dorper dikawin skrotumnya kecil. Itu ada aja domba yang nggak hamil. Jadi kalau bisa skrotumnya juga jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman mencari domba pejantan yang baik. Masuk ke nomor 2, indukan. Usianya kalau bisa itu indukannya itu yang sudah matang gitu. Jadi teman-teman jangan lihat dari badannya yang besar, tapi usianya belum matang. Kalau bisa teman-teman itu usianya itu di atas setahun atau sudah flag 2 ya, itu lebih aman untuk di rahimnya juga. Jadi aman di sini itu dia sudah dewasa ya. Jadi nanti untuk kelahiran pun ke anaknya pun tuh lebih keibuannya lebih baik daripada yang usia 1 tahun ke bawah. Itu sih pengalaman kita ya. Lalu si betina ini ya, indukannya ini kalau bisa ini udah dicukur nih. Jadi kenapa sih dicukur? Supaya kenapa sih harus dicukur ya? Supaya kita bisa kelihatan nih BCS-nya. Gitu. Karena apa? Karena saat kawin koloni itu kita sebetulnya tidak membutuhkan domba dengan BCS yang tinggi. Jadi ya betina 2,5 pun cukup BCS-nya gitu. Ya enak lihatnya ya dicukur aja. Kalau nggak dicukur nanti teman-teman hanya mengira-ngira. Apalagi teman-teman yang megang-megang domba itu sendiri lah. Jadi enaknya tetap dicukur ya. Angka lebih baik ya cukur. Terus yang ketiga itu bobotnya. Nah, untuk indukan yang baik sesuai dengan SNI itu untuk domba Garut betina itu 28 kilo ke atas. Untuk tinggi itu minimal 68 gitu. Jangan lupa dilihat pinggulnya. Pinggulnya juga harus lebar. Itu kalau lebar ya bagus. Ya biar susah lahiran juga. Makanya kita udah pernah trial beberapa domba yang ingin jadi indukan ya, jadikan indukan. Nanti saya udah coba trial itu tetap yang masuk SNI itu atau bahkan lebih itu lebih bagus gitu. Meskipun tidak menjamin nanti untuk anakannya seperti apa ya, namun tingkat prolifiknya rata-rata itu untuk awal itu satu belum prolifik ya, masih monolifik, tapi setelah kelahiran kedua ketiga biasanya itu prolifik gitu. Nah, yang ketiga ini sekarang lingkungan. Nah, lingkungan. Jadi misal kalau pejantan domba Garut itu kan agresif ya. Nah, kalau bisa itu dengan
tetangganya, dinding tetangganya itu tidak terlihat dengan domba pejantan lain. Karena pengalaman di kita pernah dengan kawin koloni bersebelahan dan saling melihat, itu mereka adu gitu. Itu masalah utama. Jadi kalau bisa memang, kalaupun sebelah lagi kawin koloni, kalau bisa itu lebih tinggi, ataupun masing-masing pejantan itu tidak saling melihat gitu. Jadi fokusnya ya hanya kiri kanan ke depan aja, jadi kiri kanan ketutup gitu. Yang keempat, ini setup kandang. Nah, untuk domba Garut, kawin koloni domba Garut, kalau bisa untuk rangkanya itu ya, itu tulangnya itu ya, tiangnya itu 10 cm untuk rangkanya, untuk pinggirnya, mau untuk depannya, itu kalau bisa rangkanya itu 10 cm. Karena kurang dari itu biasanya sunul kandang itu biasanya keras untuk si domba Garut. Memang nggak semua ya, cuma rata-rata seperti itu. Supaya kandang kita aman, sebaiknya rangkanya diperkuat untuk kandang. Kalau lihat kandang kita ya hancur ya karena itu. Ini kebanyakan hancur itu karena domba Garut, pejantan domba Garut ya. Oke, untuk hitungannya. Nah, untuk hitungannya itu satu domba itu untuk luas ya, maksudnya untuk luas kandang itu. Satu domba itu paling minim itu 1 meter persegi. Namun kalau misalnya teman-teman ingin lebih leluasa, nanti kalau misalnya kandangnya itu untuk kandang seperti ini nih, laktasi sama anak, itu bisa dibuatkan untuk kandang itu satu ekor itu 1,5 meter persegi gitu. Jadi kalau misal kita mau kawin koloni, misal ada 10 ekor, nah berarti itu 15 meter persegi. Kalau di kita itu masih mengadopsi 1 ekor 1 meter persegi. Jadi kalau misalnya ada 18 ekor, ya berarti 18 meter persegi gitu. Kira-kira begitu. Kalau misalnya lebih pengen dikawinnya maksimal nih, jadi misalnya domba Garut itu satu itu kan bisa dikawin, bisa mengawini 20 sampai 25 ekor. Nah, teman-teman itu bisa pakai sampai 25 meter persegi, atau pokoknya patokannya 25 meter persegi. Mau itu 3 kali 8, 3 kali 8,5, atau 3 kali 9. Yang penting ketika makan semuanya kebagian, semuanya makan secara bersamaan. Dan begitupun domba Garut pejantannya juga ya, tetap harus ikut makan bareng gitu semuanya. Lalu iklim, nomor 5 iklim. Hindari shock thermal ya. Yang video-video sebelumnya yang di Mitra sudah pernah kita bahas. Heat stress itu memang sangat-sangat berpengaruh gitu. Baik pada si pejantan dan juga pada si betinanya itu sendiri. Jadi kalau bisa suhunya dibikin stabil lah gitu. Dibikin ya selisih 5 derajat. Lalu sirkulasi udara yang cukup. Nah, si pejantan ini memang membutuhkan sirkulasi yang cukup ya. Jadi jangan sampai si kandang ini keadaannya udah lembab, udah gitu tidak ada angin. Nah, ini yang bikin si pejantan pun stres ya, kurang baik saat kawin koloni. Tuh. Yang keenam itu pakan. Nah, untuk pakan ini khususnya ya, untuk koloni kan, untuk breeding itu kita nggak terlalu banyak membutuhkan konsentrat gitu. Sebetulnya bisa aja kalau misal teman-teman kasih pakan hijauan aja, hijauan sama daun gitu. Asalkan suplainya banyak ya cukup, karena kita pernah trial. Cuman hanya cukup, nggak di atas cukup. Jadi hitungannya ya 70% hijauan, 30% konsentrat. Atau hitungannya itu 1% dari bobot dari si betina. Nah, kalau si pejantannya itu biasanya ngikut di 1% dari bobot si pejantan juga. Jadi kalau misalnya bobotnya 30 kilo ya 300 gram pun cukup untuk pakan konsentratnya. Kalau hijauan ya di atas 10 ya kalau di saya. Tapi kalau teman-teman mau coba 10, silakan. Lalu, nah yang terakhir nih, yang poin nomor 7 itu durasi kawin koloni. Nah, jadi kalau di kita itu dengan mengasumsikan bahwa kawin koloni itu 3 kali estrus lah ya. Jadi 3 kali estrus sirkulasinya siklusnya.
Maka di kita itu di kawin koloninya itu 60 sampai 75 hari gitu. Jadi 2 bulan, biasanya 2 bulan. Dengan jumlah betina 18. Kalau misalnya teman-teman itu sampai 25 ekor misal ya, optimalnya domba Garut ya berarti ya bisa sampai 2 bulan lebih gitu. Dengan garansi insya Allah hamil semua gitu. Cuman yang pengalaman di kita sih 2 bulan sampai 75 hari lah ya. Itu insya Allah udah hamil semua gitu. Nah untuk cek kebuntingan kan di kita masih manual, dilihat dengan mata itu memang butuh pengalaman, beda dengan yang lebih akurat ya. Kalau kita pengen semua domba di koloni itu benar-benar hamil ya harus cek pakai USG gitu. Jadi ke usia 2 bulan pun ketika mau dipindahkan atau misalnya mau dicabut si penjataannya ya cek aja gitu. Kalau bisa ya USG-nya yang di luar aja, nggak usah yang dicolok. Karena pengalaman yang dari yang dicolok itu ya rusak apa ya, kantung ya, kantungnya. Jadi kalau bisa tetap USG sih, prosedurnya seperti itu. Namun kalau di kita memang masih secara manual, jadi kita masih mengandalkan mata saja. Itu aja paling yang dibahas ya untuk mengenai koloni domba Garut. Kalau misalnya teman-teman ada kurang informasi atau mau menambahkan, mangga nanti tulisnya di komentar. Nanti kita bahas sama-sama, atau misal menghubungi langsung ke kita boleh ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Terima kasih. Saya Kang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.